Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bapak Rizik Syihab, di mana Bapak Rizik Syihab ini membuat provokasi umat yaitu untuk mengasah golok, untuk mengasah celurit, untuk mengasah parang. Nah, setelah memprovokasi umat, Bapak Rizik Syihab ini malah kabur yaitu ke Arab. Katanya sih umroh ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi saya akan membagikan yaitu video dari channel Nasirus Sunnah. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Viral teman-teman pernyataan dari Pak Rizik Syihab yang mohon maaf teman-teman, ini kok seperti nada provokasi terhadap umat. Ya nanti kalian simak dan kalian nilai pernyataannya beliau apakah termasuk narasi provokasi atau seperti apa teman-teman. Jadi beliau mengatakan ya, persiapkan golok-golok kalian, asah dengan tajam. Kalau mereka sampai membakar halte segala macam, membuat kerusuhan, maka ganyang mereka semua. Ini kaitannya apa teman-teman? Katanya ada isu sejumlah orang yang berjumlah 20 ribuan orang akan turun ke jalan sekitar tanggal 20 kalau tidak salah, atau tanggal 22 September ini. Mereka menamakan dirinya dengan pasukan berani mati Jokowi. Namun ya anehnya teman-teman ya, saat ini Pak Rizik Syihab sedang tidak ada di Indonesia setelah melontarkan narasi itu teman-teman ya. Saat ini kalau tidak salah tanggal 19 kemarin Pak Rizik Syihab berangkat umroh. Ya saya nggak menyalahkan umrohnya teman-teman ya, karena tentu persiapan umroh tentu jauh-jauh hari sebelumnya. Mustahil orang daftar hari ini ujuk-ujuk langsung berangkat hari ini juga. Akan tetapi yang kita sayangkan teman-teman ya, apa maksud dari Pak Rizik Syihab ini melontarkan narasi seperti itu ya, kemudian meninggalkan begitu saja. Ini kan seolah-olah seperti orang menebar paku, menebar ranjau teman-teman ya, tinggal nanti tunggu meledak. Ya sudah, lo meledak saja, nggak ada urusan. Jadi ibaratnya ini ya, Bapak Rizik Syihab ini al-kaburi ya. Jadi setelah memprovokasi umat, kabur. Jadi yang terkena dampaknya itu adalah orang-orang Indonesia sendiri ya teman-teman, yaitu orang-orang pribumi yang diadu domba oleh Bapak Rizik Syihab. Allahu Akbar. Oke, mari kita lanjutkan ya. Karena apa? Pak Rizik Syihab sudah meninggalkan Indonesia teman-teman. Ini maksudnya apa? Makanya yang muncul di pertanyaan saya teman-teman, apakah ya orang yang jumlahnya 20 ribu orang ini yang menamakan dirinya dengan pasukan berani mati Jokowi, apakah orang-orang tersebut ditujukan ya untuk golongannya Pak Rizik Syihab? Kok Pak Rizik Syihab yang merasa kepanasan ya sampai memprovokasi umat ya sebegitu luar biasanya ya, menyuruh orang mempersiapkan golok segala macam. Apakah yang 20 ribu orang itu ditujukan kepada Pak Rizik Syihab atau seperti apa? Ini kan nggak jelas teman-teman ya. Coba kita simak dulu pernyataan dari Pak Rizik Syihab teman-teman. Diri pasukan berani mati Jokowi. Mereka mengklaim ada 20 ribu orang mau turun ke Jakarta. Kita jangan ngeganggu. Itu hak mereka untuk menyampaikan pendapat, betul? Tapi jangan coba-coba bikin rusuh di Jakarta. Jangan coba-coba bakar-bakar halte, saudara. Jangan coba-coba bakar-bakar pom bensin, saudara. Jangan coba-coba bikin kerusuhan, saudara. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Jangan keluar rumah, jangan. Kalau mereka demo damai tenang silakan. Masuk Jakarta damai, keluar dari Jakarta tenang, betul. Tapi kalau mereka mau bikin huru hara di Jakarta, coba-coba ganggu keamanan, bakar-bakar halte, hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka, habisi. Nah, gimana menurut kalian teman-teman ya? Apakah mungkin saya salah ya menganggap bahwa narasi dari Pak Rizik Syihab ini seperti nada provokasi terhadap umat ya? Kalaupun seandainya nanti benar, misalkan teman-teman terjadi kerusuhan ya dari aksi 20 ribu orang ini, kan ada aparat hukum yang insya Allah akan mengamankan teman-teman. Kok ini urusannya dengan Pak Rizik Syihab dan kelompoknya ini apa teman-teman? Ini yang masih saya bingung dengan narasi dari
Pak Rizik Syihab ini. Kok sampai narasinya seperti itu ya, memerintahkan umat untuk persiapan golok ya, asah dengan tajam segala macam teman-teman. Lalu ini ditinggal begitu saja. Gimana nanti kalau seandainya ini benar-benar terjadi teman-teman? Terjadi bentrokan antara masyarakat dengan orang-orang yang tadi yang menamakan dirinya dengan pasukan Bari Mati Jokowi yang katanya jumlahnya 20.000 orang. Siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab ini? Ya, tentu yang akan pertama kali dicari adalah Pak Rizik Syihab ini teman-teman ya. Karena kalau memang seandainya benar terjadi misalkan ya orang main golok segala macam teman-teman, ya karena ada seruan dari Pak Rizik Syihab ini. Kok sebegitunya teman-teman ya. Harusnya kan kalau kita sudah menyadari diri kita ini akan berangkat umroh atau berangkat haji teman-teman ya, melakukan ritual ibadah yang suci teman-teman, tentu seharusnya kita tinggalkan Indonesia, tinggalkan jejak kita dulu yang baik-baik. Nah ini kok seperti ini teman-teman ya. Sudah sadar dirinya akan berangkat umroh, kok meninggalkan jejak buruk seperti ini. Mohon maaf teman-teman ya. Ini saya katakan menurut pribadi saya, ini nada provokasi. Teman-teman. Justru beliau sekarang sedang melakukan umroh teman-teman. Makanya ini yang membuat saya heran teman-teman. Apakah pasukan yang 20.000 orang itu yang menamakan dirinya dengan pasukan Bari Mati Jokowi, apakah ada hubungannya dengan Pak Rizik Syihab ini? Kok sampai beliau yang ya seolah-olah melakukan persiapan sedini mungkin ya, mengajak masyarakat untuk persiapkan senjata-senjata kalian. Kan ada aparat hukum, kan ada aparat hukum yang insya Allah nanti kalaupun terjadi kerusuhan, teman-teman ya, pembakaran segala macam yang disebutkan oleh Pak Rizik Syihab, pasti aparat hukum yang lebih dulu turun tangan mengamankan teman-teman ya. Bukankah kita juga sama-sama tahu teman-teman, setiap terjadi aksi demo pasti juga di situ ada aparat keamanan, meskipun kita tahu teman-teman sering juga terjadi bentrokan. Akan tetapi ini yang menjadi keheranan saya, apa hubungannya yang 20.000 orang ini dengan Pak Rizik Syihab? Kok beliau yang meminta kepada masyarakat melakukan persiapan? Justru beliau yang meninggalkan Indonesia teman-teman ini. Subhanallah teman-teman ya. Saya nggak ngerti teman-teman ya, kok bisa sebegitu frontalnya Pak Rizik Syihab? Ya menurut saya pribadi ini jelas provokasi terhadap umat teman-teman. Ini jelas kalau menurut saya pribadi, terserah kalian mau setuju atau tidak, tapi silahkan kalian simak dengan pikiran jernih teman-teman. Apakah ini bukan ada provokasi? Ini kan berpotensi teman-teman terjadi pertumpahan darah. Kalau seandainya nanti benar terprovokasi ya masyarakat atas seruan dari Pak Rizik Syihab kemudian bentrok dengan yang katanya 20.000 orang tersebut, teman-teman gimana? Ini kan seolah-olah seperti orang berpaku di jalan teman-teman, kemudian ditinggal begitu saja ya, menanam ranjau ya, terserah kalian mau meledak ke, mau kena ke kaki kalian tertusuk paku ke, terserah ya, ditinggal begitu saja. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya, jadi itulah ya, kita sudah tahu kan bagaimana Bapak Rizik Syihab ini ya selalu bikin ribut ya teman-teman. Di situ sudah ada aparat, sudah ada keamanan negara ya, ketika ada terjadi demo atau apa itu ada yang mengamankan ya. Kenapa Bapak Rizik Syihab ini selalu ya menyebarkan tentang ya ataupun mengadu domba gitu ya, memprovokasi umat untuk mengasah golok, untuk mengasah parang, celurit, tajamkan. Kalau mereka ini yang jumlahnya 20.000 orang ya, pasukan Berani Mati, kalau mereka ini aman damai demo kita biarkan, tapi kalau mereka ini membakar halte, membakar apa semua, lampu merah lah, kalau kemudian pom bensin dan lain-lain, maka keluar rumah ya. Allahu Akbar. Suruh apa teman-teman ya? Suruh mengamankan. Padahal itu sudah ada yang mengamankan, yaitu aparat kepolisian, tentara, dan lain-lain. Kenapa harus memprovokasi umat? Ini malah menjadi masalah besar ya. Bahaya kalau tidak, Bapak Rizik ini harus ditangkap ya teman-teman. Ya sebagaimana dulu perkataan dari Mbah Kiai Haji ya, Gus Dur Abdurrahman Wahid ya, itu pernah mengatakan ya, ketika diwawancarai itu, tangkap ya, itu Rizik Syihab tangkap karena selalu mereka ini membuat keributan. Itu saya pernah nonton videonya ya teman-teman. Nah sekarang ini terjadi lagi dan terjadi lagi. Kenapa harus memprovokasi umat? Kan ini Indonesia sudah ada yang menjaga, yaitu aparat-aparat ya, TNI, kepolisian, TNI Polri. Ini kenapa ini Bapak Rizik Syihab selalu membuat provokasi umat? Bahaya teman-teman kalau hal seperti ini terjadi. Bayangkan 20.000 orang. Lalu kemudian terjadi kerusuhan, itu tadi pasukan Bapak Rizik Syihab, katanya pasukan cari mati. Astagfirullah. Jadi ini siapa lawan, siapa kawan ya teman-teman. Allahu Akbar. Siapa yang mau dilawan ya? Sama-sama kaum muslimin. Tidak seperti itu ya. Ketika kita mengambil ilmu dari seorang yang diulamakan ya teman-teman. Ini Bapak Rizik Syihab kan diulamakan oleh
ya, muhibin-muhibinnya, diulamakan oleh pengikut-pengikutnya. Tapi apakah ulama seperti ini ya yang memprovokasi umat? Sangat jauh sekali dengan ulama-ulama ahli sunnah, teman-teman. Miris sekali. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan bacakan komentar para netizen tentang terkait tanggapan Bapak Rizik Syihab ini ya. Yang Bapak Rizik Syihab ini memprovokasi umat untuk mengasah golok. Oke, di sini ada Vino Febiansah ya. Singkirkan Rizik dari negeri ini karena Rizik sudah menyebar provokasi. Iya, itu sama halnya menyebar provokasi. Bahaya 20.000 orang ya teman-teman. Dari dulu Gus Dur, nah ini ya, sudah bilang tangkap Rizik kalau negara mau aman. Benar, saya juga pernah melihat videonya teman-teman. Di sini ada Masamed Planet, wow. Kalau keluar negeri kebetulan jangan kasih pulang lagi. Indonesia aman tanpa Rizik. Oh, bukan tanpa Rizik, tanpa jijik katanya. Ya, seharusnya pemerintah Indonesia ini kalau memang benar-benar Bapak Rizik Syihab ini memprovokasi umat, lalu kemudian memang benar-benar bersalah ya teman-teman. Ini yang paling tegas ya. Lucutkan kewarganegaraan, copot gitu ya dari warga negara Indonesia. Ya, biar aman gitu ya. Di sini ada Sutarto Hengki ya, nggak ada sejarah mencatat kalau Baklawi cinta negara NKRI mulai zaman Belanda sampai sekarang. Ada Utsman bin Yahya, Musa Al-Munawar, lepas itu DN Aidit hingga sekarang Rizik Syihab, semua pengkhianat bangsa. Allah Akbar. Bagaimana ini teman-teman ya? Oke, selanjutnya membenturkan Islam pribumi dengan pengikutnya yang juga pribumi. Nah ini ya, dia provokasi lalu pergi. Sungguh skenario yang amat sangat jahat. Ngeri ya teman-teman ya, memang benar-benar ngeri. Setelah memprovokasi, lepas itu kabur ya ke luar negeri gitu ya. Jangan keluar rumah, tapi keluarlah dari Indonesia dan jangan pernah kembali untuk selamanya. Ini untuk Bapak Rizik Syihab ya. Blacklist, jangan kasih masuk lagi ke Indonesia. Jika memang Rizik cucu Nabi SAW asli, mestinya ketika diingatkan lalu sadar, bukan malah memprovokasi. Iya. Jadi malah memprovokasi umat ketika dikatakan oleh Kiai Imad nasabnya itu terputus dari Rasulullah SAW. Wah, malah meledak-ledak marah-marah, memprovokasi umat. Seharusnya kan harus membantah dengan ilmiah sesuai dengan data fakta yang benar ya teman-teman. Lalu kemudian betul kata almarhum Gus Dur, tangkap Rizik Syihab kalau Indonesia ini mau aman. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.